you don't know these people, but they've spent the last 10 months getting to know everything about you, your colleagues, and your company. They've been quietly scanning and mapping your networks, collecting. Cybersecurity adalah bidang yang berfokus pada perlindungan sistem komputer, jaringan, perangkat, dan data dari serangan kerusakan ataupun akses tidak sah. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta melindungi aset dari berbagai ancaman, seperti malware, hacking, dan serangan cyber lainnya. Pada tahun 1950 hingga 1970 merupakan awal perkembangan dan pengembangan komputer. Maka pada tahun tersebut cyber security kurang diperhatikan. Namun pada saat munculnya jaringan komputer, terutama APRANET, sistem cyber security sangat diperhatikan. Tokoh yang berpengaruh adalah Robert Metcalfe. Kontribusinya adalah pada tahun 1970 yang merupakan pengembang dari APRANET mulai mengembangkan sistem keamanan security cyber. Era virus komputer dan kejahatan cyber pada tahun 1980. Ketika komputer menjadi lebih terhubung pada jaringan, maka mulai muncul kasus-kasus peretasan pertama yang terkenal terjadi pada dekade ini. Dan virus komputer mulai menyebar secara besar-besaran. Tokoh yang berpengaruh adalah Clifford Stoll, seorang astronom yang berubah menjadi konsultan keamanan komputer. Pada tahun 1986, berhasil mengungkap jaringan peretasan yang melibatkan sekelompok peretas dari Jerman yang menjual informasi rahasia ke KKB. Berkembangnya internet dan ancaman cyber. Dengan berkembangnya ancaman cyber pada tahun 1990-an, ancaman terhadap keamanan data dan informasi menjadi sangat besar. Para peretas mulai menargetkan perusahaan dan institusi penting. Salah satu tokoh di era ini adalah Kevin Mitnick. Dia melakukan peretasan terhadap sistem informasi komputer dan informasi komputer pemerintah dan perusahaan. Era keamanan modern dan teknologi baru 2010-an sampai sekarang. Dengan munculnya cloud computing, IoT, dan AI, tantangan dalam cybersecurity semakin rumit. Keamanan tidak lagi terbatas pada komputer, melainkan meluas ke berbagai perangkat dan infrastruktur yang saling terhubung. Salah satu tokoh pada ini yang paling penting, Peter Zatko, adalah salah satu anggota penting dari kelompok hacker LOPHT. Nah, saya bakal ngejelasin tentang jenis-jenis cybersecurity. Dalam cybersecurity terdapat beberapa kategori ataupun jenis-jenisnya. Beberapa di antaranya adalah yang pertama ada keamanan jaringan. Keamanan jaringan ini singkatnya kita menjaga jaringan dari serangan peretas ataupun hacker yang bakal ngerusak ataupun ngeretas sistem kita. Nah, terus yang kedua ada juga keamanan aplikasi. Keamanan aplikasi ini berarti menjaga aplikasi itu sendiri dari tahap awal perilisan sampai juga peluncuran aplikasi ataupun pengembangan aplikasinya sendiri yang biasanya dikenal sebagai maintenance atau artinya pemeliharaan aplikasi. Terus yang ketiga ada keamanan cloud. Apa sih keamanan cloud? Nah, di masa transformasi digital yang semakin padu dan juga semakin cepat ini, keamanan cloud itu jadi pilihan utama dari berbagai macam aplikasi, startup, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Kenapa sih keamanan cloud itu jadi rekomendasi utama ataupun tingkat pemilihan yang tertinggi adalah karena keamanan cloud ini mencakup berbagai aspek seperti autentikasi dan otorisasi, pengguna dan juga perangkat, kontrol akses data dan sumber daya, perlindungan privasi data, manajemen resiko kepatuhan, dan juga manajemen kepastian sumber daya penyimpanan data. Maka dari itulah keamanan cloud jadi pilihan yang pertamanya. Yang keempat ada mitigasi. Proses ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis. Ini menentukan bagaimana cara suatu perusahaan untuk menangani serangan. Kemudian yang kelima ada edukasi terhadap TOEN. Proses edukasi juga penting bagi para pengguna agar pengguna dapat menghindari serangan-serangan cybersecurity. Malware adalah program jahat yang menyebar sebagai email atau dokumen terenkripsi. Tujuannya adalah menyebarkan virus dan memberikan akses bagi peretas ke jaringan komputer. Contoh malware antara lain adalah trojan, spyware, worm, virus, dan adware. Kedua, pengelabuan atau phishing. Ini adalah tindakan mengirim email palsu untuk menipu korban.
Peretasan menggunakannya untuk mendapatkan akses ke data pribadi atau jaringan bisnis. Script lintas situs atau XSS terjadi ketika peretas mengirimkan tautan web berbahaya yang berisi kode jahat. Jika tautan ini dibuka, informasi pribadi Anda dapat dicuri. Artinya ransomware adalah jenis malware yang mengancam untuk merusak atau memblokir akses ke data Anda jika Anda tidak membayarnya. Serangan penolakan layanan terdistribusi atau DDoS. Serangan DDoS dilancarkan melalui situs atau jaringan tertentu, misalnya ratusan pop-up yang iklan yang muncul, bahkan situs yang mengalami crash. Selanjutnya, serangan injeksi SQL. Serangan injeksi SQL terjadi ketika penjahat cyber mengeksploitasi perangkat lunak dengan memanfaatkan aplikasi untuk mencuri, menghapus, atau mendapatkan kontrol atas data. Lalu, botnet. Botnet adalah serangan terhadap beberapa komputer, biasanya pada jaringan pribadi yang menggunakan infeksi virus dan bentuk program jahat lainnya. Di sini saya dan sobat saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh penerapan dari cyber security. Yang pertama ada firewall, yaitu sistem yang berfungsi untuk memfilter dan melindungi sistem dari tangan yang tidak sah. Yang kedua ada enkripsi, yaitu sebuah proses mengubah informasi menjadi kode yang tidak dapat dikenali oleh orang lain dengan tujuan agar melindungi informasi dari pencurian. Nah, yang ketiga ada autentifikasi multifaktor atau yang biasa disebut MFA. Menggunakan MFA untuk meningkatkan keamanan akses dengan memerlukan lebih dari satu mode verifikasi. Yang keempat, pelatihan karyawan. Melaksanakan program pelatihan karyawan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang ancaman cyber dan praktik keamanan yang baik. Nah, tersebut adalah contoh-contoh dari penerapan cyber security.